besar-besar, mari kita mulai dari diri kita, termasuk adalah keluarga kita. Bapak Ibu, kemudian sakinah. Kita perlu pahami apa itu arti sakinah. Sakinah itu berasal dari kata sakana, pisau yang tajam. Di dalam bahasa Arab itu disebut sikin. Apa itu sikin? Pisau yang tajam. Kenapa pisau yang tajam disebut sikin? Karena dengan pisau yang tajam itu nanti digunakan untuk memotong hewan dengan baca bismillah, maka hewan ketika dipotong akan mendatangkan ketenangan. Beda kalau memotongnya dengan pisau yang tumpul, apalagi dipentung. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana kita lihat dalam beberapa media sosial, ada orang menyembelih binatang dengan dipentung, lalu disembelih. Maka Islam mengajarkan, sembelihlah dengan pisau yang tajam, sikin. Kenapa? Karena dengan pisau yang tajam itu akan mendatangkan ketenangan. Yang awalnya bergejolak, kemudian mendatangkan ketenangan. Seseorang sebelum dia menjadi suami istri, ketika dia suka dengan pasangannya, timbul gejolak. Maka ketika dia menyatu, gejolak itu hilang, menjadi as-sakinah, ketenangan. Secara bahasa, membangun keluarga yang sakinah. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah Ta'ala menyebutkan kalimat sakinah dalam firman-Nya surah At-Taubah misalkan. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ketenangan, sakinah. Kepada siapa? Menurunkan kepada Rasulnya. Menurunkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Maka insya Allah tuh, kalau orang beriman kepada Allah, dia ikut tuntunan baginda Rasulullah, maka akan muncul ketenangan, kedamaian. Dalam ayat yang lain surah Al-Fatah, huwallazi anzala as-sakinatahu huwallazi anzala as-sakinatahu fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, kedamaian kepada siapa? Kepada hatinya orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini Bapak Ibu berarti sakinah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana kalau kita ingin membangun keluarga yang sakinah, maka ikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan bahwa untuk membangun keluarga yang sakinah itu, yang pertama harus kita lakukan pernikahan dengan pernikahan yang sah. Ini fondasi. Awali pernikahan kita dengan pernikahan yang sah. Kalau kita punya anak, jaga. Jangan sampai dia melakukan hubungan sebelum akdun nikah. Jadi bangun keluarga dengan pernikahan yang sah. Sah itu Bapak Ibu, kalau dalam perspektif hukum, ada sah secara agama, ada sah secara negara. Sah secara agama ketika pernikahan itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah itu ada rukun dan syaratnya. Apa rukunnya? Rukunnya
ada calon pasangannya. Ada suami, calon suami, ada calon istri. Dan istri harus perempuan, calon suami harus laki-laki. Karena nanti dalam undang-undang perkawinan disebutkan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Ada kelompok pemikiran liberal bahwa mereka itu bahkan sudah mengajukan ke MK, ingin minta MK agar menyetujui pernikahan sesama jenis. Alhamdulillah ditolak. Bayangkan kalau diterima Bapak Ibu. Karena dalam beberapa negara itu sudah ada. Belanda, Australia itu sudah membolehkan. Tapi alhamdulillah negara kita masih tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Di antara laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk yang Maha Esa. Berdasarkan syariat agamanya masing-masing. Orang Islam boleh menikah sesuai dengan syariat Islam. Non-Islam silakan menikah sesuai dengan syariat agamanya masing-masing. Dilindungi oleh negara. Makanya pernikahan itu harus sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ada calon suami istri, ada wali. Jangan sembarangan ngambil wali. Ada orang nikah di mana? Di puncak. Walinya siapa? Ustadz. Nah, emang ustadz wali? Yang menjadi wali itu adalah bapak kandungnya. Kalau tidak ada bapak kandung, saudara kandungnya. Kalau tidak ada keponakannya yang laki-laki. Kalau tidak ada pamannya, uaknya. Kalau enggak ada sepupunya. Tidak boleh sembarangan orang dijadikan wali. Ini. Kemudian ada saksinya minimal 2. Kemudian ada ijab qabul. Ijab ucapan wali, qabul ucapan calon suami. Ini. Syaratnya kedua-duanya sudah sama-sama muslim. Kemudian tidak terikat dengan ikatan perkawinan. Tidak terikat hubungan nasab. Itu syarat. Awali dengan pernikahan yang sah. Sah secara agama. Dan sah secara negara, ini penting Bapak Ibu. Biar tenang, biar damai. Kalau orang menikah, tidak dicatatkan di lembaga yang resmi. Ketika misalkan ada apa-apa, dia nggak punya kekuatan hukum. Nggak tenang, nggak damai. Dengan dicatatkan di kantor urusan agama, akan ada ketenangan, akan ada kedamaian. Awali pernikahan yang sah. Sah secara agama, sah secara negara. Kenapa? Karena kita hidup di sebuah negara. Ada aturannya. Kita harus taat. Kenapa? Allah berfirman, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Taat terhadap orang yang diangkat untuk mengurus urusan kalian. Tentu ada ketentuannya. Rasulullah bersabda, La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk ketika perintahnya bertentangan dengan khaliq. Tapi kalau perintahnya sesuai syariat Islam, ikuti. Misalkan, orang naik motor harus pakai helm. Emang ada dalilnya? Cari, kagak ada. Tetapi kan memakai helm untuk menjaga kita. Untuk menjaga kepala kita. Agar kita selamat. Maka ikuti. Itu satu contoh. Kenapa nikah harus dicatat? Biar ada kepastian hukum. Sebagaimana dulu orang beli tanah, nggak ada tuh notaris. Tapi kenapa ada notaris? Biar ada ketenangan. Ada kedamaian. Nanti kalau nggak ada catatannya, nggak tertulis, nggak ada buktinya, orang bisa ngaku-ngaku, ini tanah saya. Orang bisa ngaku-ngaku, ini istri saya. Tapi ada bukti. Ini kenangan dan kedamaian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah agar kita, pernikahan kita mendatangkan kedamaian, mendatangkan ketenangan,
maka hendaklah niat kita menikah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang menikah tapi tujuannya nggak tahu. Kenapa kamu nikah? Nak, ya pengen nikah aja kayak orang-orang. Nah, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada keponakan kita yang mau menikah, hendaklah dia menikah harus punya tujuan. Apa tujuannya? Agama mengajarkan niatkan menikah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau niatnya ibadah, Bapak Ibu, insya Allah tantangan, rintangan, halangan apapun akan bisa dinikmati. Tapi ketika niatnya bukan dalam rangka ibadah, sedikit masalah, langsung, udah pulang aja lo kepada orang tua. Capek saya ngurusin kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau orang yang punya bekal agama, tahu tujuan menikah, insya Allah tantangan, rintangan, halangan apapun itu bisa dinikmati. Karena dia tahu bahwa menikah tidak hanya semata-mata menyatukan antara laki-laki dan perempuan, suami istri, tapi dalam rangka ibadah kepada Allah. Yang dulunya haram menjadi halal. Yang dulunya berdosa menjadi berpahala dengan menikah. Orang dulu pegangan tangan, bukan muhrimnya, bukan mahramnya, itu haram. Tapi ketika sudah menjadi suami istri, berpahala Bapak Ibu. Inilah salah satu ibadah yang nikmat, tapi mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala adalah menikah. Karena dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah Allah. Misalkan, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Wahai para wali, wahai para bapak, kalau engkau punya anak laki-laki yang sudah dewasa, punya anak perempuan yang sudah dewasa, baik dia gadis maupun janda, duda ataupun berjaka, kalau sendirian nikah kalian. Kenapa? Allah menyampaikan rahasia. Kenapa orang mesti menikah? Iyaqulu fuqara. Seandainya mereka ketika menikah itu belum mampu, fakir, pas-pasan, tapi dia punya semangat kerja, punya gairah untuk beribadah kepada Allah, dia bukan seorang pemalas, insya Allah. Seandainya mereka fuqara itu jamak dari fakir, fuqara, miskin, masakin. Maka yughnihimullahu min fadlih. Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Allah itu alim, maha mengetahui. Ini manfaat daripada menikah. Makanya dalam kehidupan Bapak Ibu, kita lihat orang awal menikah ini nggak punya apa-apa. Ini saya punya teman, sahabat namanya saudara kita Ustadz Muslih. Awal ke Jakarta nggak punya apa-apa. Tapi pas menikah, alhamdulillah diberkahi oleh Allah. Yang tadinya ngontrak, jadi punya rumah. Yang tadinya rumahnya nggak ada kursi, ada kursi. Kenapa? Yughnihumullah. Allah berikan kecukupan. Kita semua pernah merasakan. Awal menikah nggak punya apa-apa, tapi karena menikahnya karena Allah, dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Tiba-tiba dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yughnihimullah. Allah berikan kecukupan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu." Bila seseorang ini menikah, faqad istakmala nisbad-din. Maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Masya Allah, Bapak Ibu, setengah. Kita ini ibadah
ketika belum menikah dengan ibadah setelah punya keluarga itu beda. Beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah nanti di yaumul qiyamah bangga dengan umatnya. Umat yang seperti apa? Tentunya umat yang menikah dan ketika menikah dalam rangka ibadah kepada Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab, maka Rasul sangat bangga kepada umat. Maka tanamkan bagi kita, kalau kita punya anak, punya ponakan, tanamkan ketika menikah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, untuk membangun keluarga yang sakinah, yang tenang, yang damai, maka hendaklah masing-masing pasangan, suami, istri itu harus tahu hak dan kewajiban. Jangan sampai kita atau nanti kita punya anak, punya ponakan, lalu dia menikah nggak tahu apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Para ulama kita Bapak Ibu mengajarkan, hendaklah kita ini berlomba-lomba menjalankan kewajiban, jangan berlomba-lomba menuntut hak. Ini yang sering jadi masalah. Adalah orang berlomba-lomba menuntut hak, sementara kewajibannya dia abaikan. Jadi suami nuntut mulu, tolong dong, kalau saya datang siapin teh manis. Padahal dia sama istrinya kurang perhatian. Berarti kan banyak nuntut. Pun sebaliknya istri, gimana sih? Kok saya masa sebulan sekian, padahal saya tahu gaji abang sekian. Banyak nuntut, sementara kewajibannya dia tidak penuhi. Tapi ketika masing-masing pasangan Bapak Ibu berlomba-lomba menjalankan kewajiban, maka hak pasangan kita pasti didapatkan. Suami berusaha menjadi suami yang baik. Dia memberikan nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang halal. Dia bekerja semangat, dia penuh kasih, penuh sayang. Maka istri pun biasanya akan senang dan otomatis dia akan melayani suami. Maka perlu ada keseimbangan di dalam berkeluarga. Jadi Bapak Ibu, masing-masing harus tahu hak dan kewajiban. Karenanya kita sebagai seorang suami, ini juga pelajaran bagi saya, bagi kita semua, itu ingat pesan Allah Ta'ala. Apa pesan Allah? وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Wahai para suami, perlakukanlah istri dengan ma'ruf, dengan baik. Ini pesan Allah Bapak Ibu. Baik apanya? Baik hatinya, baik tutur katanya, baik sikap dan tindakannya. Jangan sekali-kali melakukan kekerasan, KDRT kepada pasangan hidup kita, kepada istri kita. Jangan sampai. Karena emosi, tangan melayang. Karena emosi, kaki melayang. Na'udzubillahi min. Bahkan kita sering melihat dalam beberapa berita, ada suami, ada istri babak belur oleh suaminya. Masya Allah. Jadi dia punya suami ringan tangan. Kalau ringan tangannya ngasih yang merah-merah itu, uang 100.000, nggak apa-apa ringan tangannya. Ini ringan tangannya Bapak Ibu suka nempel tangannya di pipi perempuan. Kalau nempelnya elus-elus nggak apa-apa. Ini nampak. Mudah-mudahan kita tidak menjadi suami yang semacam itu. Karena pesan Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri dengan ma'ruf, dengan baik. Karenanya Bapak Ibu, kita ini perlu contoh hidup ini. Dan contoh yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba kita lihat bagaimana perlakuan baginda Nabi kepada istrinya. Ini baginda Nabi memanggil istrinya saja Bapak Ibu. Itu jarang langsung manggil namanya. Bahkan mungkin tidak pernah. Dia panggil dengan panggilan kasih sayang.
Dia panggil istrinya, ya Humairah, kalau manggil Sayyidah Aisyah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Masya Allah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sayangnya kepada istrinya. Sehingga ada testimoni dari istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Beliau bilang, demi Allah, selama saya bersama-sama baginda Nabi sama Rasulullah, saya tidak ingin berpisah dengannya. Berarti kan menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat dicintai oleh istrinya. Jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi seorang suami yang ketika kedatangan kita, waduh, suami saya datang. Jangan sampai anak kita bilang, waduh, Bapak datang nih, bahaya-bahaya. Wah, naudzubillahi min dzalik. Tapi jadilah suami, bapak. Ketika kita datang, istri senang, anak senang. Ini berarti Anda Bapak Ibu sudah menjadi suami-suami yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri dengan ma'ruf. Bapak Ibu, bahkan Allah taala menyampaikan, seandainya engkau dapati pada diri pasanganmu ada sifat-sifat yang tidak engkau sukai, fa'in karihtumuhunna, ada sifat buruknya. Ini saya enggak suka nih sifat ini nih. Ada kekurangannya. Maka apa pesan Allah? Bersabarlah. Bersabarlah. Kenapa? Boleh jadi dari yang tidak engkau sukai itu ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah jadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Masya Allah. Kenapa? Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Baik diri kita maupun pasangan hidup kita. Pasti ada kekurangannya. Pasti itu. Maka di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Kalau ada kekurangannya sudah terima saja. Yang penting tidak melampaui batas. Itu dalam riwayat Bapak Ibu. Pernah suatu ketika nih ada seseorang sahabat datang kepada Sayyidina Umar untuk curhat tentang keluarganya, tentang istrinya. Pas ketika mau masuk, dia lihat istri Sayyidina Umar memanggil Umar dengan nada marah. Ya Umar, ya Umar. Itu orang sahabat ketika mau masuk agak jadi. Kemudian dia pulang lagi. Ya Allah, saya mau curhat tentang istri saya. Sementara Sayyidina Umar aja dipanggil oleh istrinya begitu, dia tetap sabar. Akhirnya nggak jadi tuh. Itu contoh betapa para sahabat dulu itu sabar dengan istri-istrinya. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak pernah melakukan kekerasan. Jangankan sama istrinya, anaknya, terhadap pembantunya saja. Ini ada sahabat Rasulullah namanya Sayyidina Anas bin Malik. Dia ini khadim Rasulullah. Selalu bersama-sama baginda Nabi. Membantu, menghidmah, melayani Rasulullah. Kemudian beliau memberikan sebuah pengakuan. Apa kata baginda Nabi? Kata Sayyidina Anas, demi Allah, selama saya bersama Nabi itu nggak pernah membantak saya. Nggak pernah bilang, Anas kamu jangan begini. Nggak pernah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita ini kalau dibanding Nabi ya nggak ada apa-apanya. Jangan sampai kita Nabi makan nasi, saya juga makan nasi. Sama, naudzubillahi min dzalik. Beda. Rasulullah itu ibarat batu, bantunya intan permata. Kalau kita ini batu, orang. Rasulullah sangat mulia, luar biasa. Rasulullah orang yang paling perhatian kepada keluarga, kepada anak, kepada istrinya. Seorang istri, mungkin di sini ada ibu-ibu, ataupun nanti kita punya anak perempuan. Rasulullah Allah Ta'ala berpesan, as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salehah. Ini biar kita tahu kewajiban seorang istri. Adalah minimal tandanya dua dalam Al-Quran. Yang pertama, qanitat, dia taat. Taat pada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami.
Jadi jangan sampai nanti seorang istri nggak taat sama suami. Tentu selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan hanya sekedar suami datang, tolong dong pijitin tuh ibu-ibu daripada minta pijit sama orang. Kenapa? Karena dipijit itu halal, kecuali dia meminta sesuatu yang diharamkan, itu wajib dia tidak patuh. Yang kedua, tanda istri yang salehah adalah hafizat. Dia adalah orang yang pandai menjaga, memelihara kehormatan. Dia menjaga, memelihara kehormatan. Ketika suami tidak ada di rumah, dia jaga hartanya, dia jaga kehormatannya, dia jaga anak-anaknya. Hafizat. Nah, Bapak Ibu, ketika pasangan suami, istri tahu hak dan kewajibannya, ini modal untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, para ulama mengajarkan kepada kita, seorang yang membangun rumah tangga hendaklah dia isi dalam kehidupannya dengan apa? Dengan nilai-nilai agama. Hidupkan suasana agama, hidupkan suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ketika suasana ibadah ada dalam rumah, suami sholat, istri sholat, suami sering baca Al-Quran, sering zikir, muncul ketenangan, muncul kedamaian. Kenapa? Allah berfirman, ala bidzikrillahi atma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Yang terakhir Bapak Ibu, banyak berdoa kepada Allah. Jadi setelah kita ikhtiar maksimal, jangan lupa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Pasti kita butuh kekuatan. Siapa? Tidak ada lain kecuali Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Karenanya seorang hamba yang benar-benar hamba adalah orang yang suka menangis di hadapan Allah. Orang yang suka minta kepada Allah. Allah itu semakin senang ketika hambanya meminta terus-menerus. Bahkan dalam kajian tasawuf disebutkan. Jadi Allah kadang membiarkan. Dia nggak dikasih-kasih tuh apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena Allah rindu, kangen dengan jeritanya. Terus dia minta sama Allah. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika kita berdoa, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan, terus kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Setiap doa pasti dikabulkan. Ini janji Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau nggak dikabulkan apa yang kita minta, diganti dalam bentuk yang lain yang kita nggak tahu. Boleh jadi lebih dahsyat, lebih hebat dari apa yang kita minta. Kalaupun dalam bentuk yang lain kelihatannya nggak ada, boleh jadi Bapak Ibu, boleh jadi Allah simpan nanti di akhir, dan itu lebih beruntung buat kita. Banyak berdoa. Makanya dalam Al-Quran itu ada doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami, istri kami, suami kami, kemudian anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata hati kami. Jadikanlah kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang punya keluarga sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, sehingga insya Allah kita akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesilapan. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun yang berada, baik yang hadir di dalam seminar ataupun dari masing-masing,
sebelum menyampaikan pertanyaan, memperkenalkan secara singkat dulu hadir dan memberikan ceramah kita semua. Beliau adalah Ustaz Haji Saifullah Ismail Imam. Beliau lahir di Subang. Pendidikan terakhir beliau di UIN Jakarta dan saat ini beliau silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, baik yang ada di masjid maupun ada yang di rumah, apabila ingin melakukan pertanyaan. Ya, apa saja silakan. Assalamualaikum. Membaca ayat kursi kata Allah langsung memasukkan kita ya Allah Baik. Terima kasih kepada Bapak Haji. Memang ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan apa yang tadi Pak Haji sampaikan. Tentu ketika kita memahami sebuah hadis, perlu juga memahami hadis-hadis yang lain. Jadi ketika kita membaca ayat kursi, maka ketika kita membacanya tentu sambil menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Itu kan ayat kursi, kalau kita kaji Bapak Ibu subhanallah, itu isinya adalah tentang bagaimana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Dia Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang maha hidup, Dia yang mengurus kita. Keyakinan itu muncul dalam diri kita. Maka orang kalau punya keyakinan yang semacam itu, insya Allah perbuatannya baik, perbuatannya bagus. Orang yang yakin kepada Allah dengan keyakinan yang mantap, pasti dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan asbab kita membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan yang mendalam, sambil dihayati maknanya, lalu diamalkan kandungannya, maka insya Allah akan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang baca ayat kursi, mabok, oke. Perbuatan jauh dari nilai agama. Ya mungkin berat. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga memerintahkan agar kita menjaga perbuatan kita dari keji dan mungkar. Mudah-mudahan dengan sering baca ayat kursi, dihayati, diamalkan nilai kandungannya, akan menjadikan kita terhindar dari api neraka. Seperti itu Pak Haji ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Yang kedua, tadi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, kalau kita ini tidur, kalau dari sisi cara, pertama hendaklah kita ini menghadap ke kiblat, gitu kan? Yang diatur Rasulullah, sambil dimiringkan ke kanan. Kemudian kita baca doa. Kalau mengkurap, ini kita takut akan menyesakan. Jadi dari sisi fisik pun kurang bagus. Jadi maka ikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau mau tidur, maka dia baca doa, kemudian dia gosok gigi, dia berwudu, dia berzikir kepada Allah, kemudian dia menghadap ke kiblat sambil miring, bukan tengkurap. Seperti itu aja ya. Insyaallah. Baik, saya kira cukup jelas penjelasannya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di rumah atau yang di masjid, masih ada yang ditanyakan lagi? Atau yang di rumah silakan. Oh ya, Pak Bambang silakan, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
lantai rumah. Waalaikumsalam. Begini Bapak Ibu. Terkait dengan seseorang yang punya istri lebih dari satu. Pertama kita bicara secara hukum dulu. Memang Islam memberikan sedikit toleransi kesempatan orang untuk menikah lebih dari satu. Tetapi sebenarnya harus dipahami ketika kita membaca ayat fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, tidak berhenti di situ, ya kan? Nikahilah perempuan-perempuan yang engkau sukai. 2, 3, 4. Nah, kadang laki-laki ini berhenti di situ. Dia nggak melanjutkan. Apa lanjutannya? Lanjutannya adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Seandainya engkau takut tidak berlaku adil, maka hendaklah cukup satu saja, Bapak Ibu. Ini Allah yang berpesan. Kalau masalah keadilan, itu biasanya ukurannya bukan ukuran hati, Bapak Ibu. Tapi ukurannya adalah yang zahir. Kalau misalkan yang di tempat 1 2 hari, yang tempat 2 2 hari. Kalau yang tempat 1 dikasih bulanannya 4 juta, yang sini juga 4 juta. Tentu juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau di sini punya anak 5, di sana punya anak 1, tentu akan beda. Itu zahir. Nah, ikhtiar zahir semaksimal mungkin, berlaku adil. Ini kadang-kadang ada sebagian saudara-saudara kita, dia punya nikah istri baru yang pertama diabaikan, ditinggalkan. Nah, ini yang mendapat ancaman dari baginda Rasulullah, seorang suami yang dia punya istri lebih dari 1, lalu dia nggak adil, nanti jalannya miring. Nah, nanti kalau kita di akhirat melihat banyak orang yang jalannya miring, wah ini punya istri lebih dari 1 nih, nggak adil nih. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi pada prinsipnya ya boleh-boleh saja. Asal tadi yakin nggak nih kita bisa adil. Kalau nggak bisa, insya Allah cukup 1 saja. Sehidup semati, dan insya Allah istri kita ini kelak kalau dia menjadi istri yang solehah, kitanya juga soleh, nanti akan bertemu di surganya Allah sama-sama cantik dan sama-sama ganteng. Kalau dunia nggak ada habisnya Bapak Ibu. Udah nggak dapat 1, pengen 2, sudah punya rumah 1, pengen 2, udah dapat istri, pengen lebih cantik lagi, nggak ada selesainya. Selesainya nanti di akhirat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kalau kita punya istri, kemudian kita bilang sama istri, "Mah, boleh enggak saya nikah lagi?" Kalau dia nolak, berarti dia nggak taat. Nah, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita ini ikutlah tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang istri itu dia punya hak. Dia punya hak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang perempuan, dia datang sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya menikah dengan si fulan, tetapi ternyata setelah menikah saya nggak suka sama si fulan, saya nggak bahagia, nggak damai. Boleh nggak saya?" "Ya Rasulullah." Ya sudah, kalau itu keinginanmu, itu menunjukkan bahwa ya boleh. Tapi insya Allah kalau kita yang hadir di sini, semoga baik suami, baik istri menjadi suami yang soleh, istri yang solehah. Karena menikah itu kan kesepakatan, dan kesepakatan yang sudah kita janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitsaqan ghalidz. Jadi menikah itu, akad nikah itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidz, perjanjian yang agung. Sebagaimana perjanjian para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Haji. Mudah-mudahan ya berkenan ya. Baik, Bapak Ibu silakan, yang di masjid masih ada yang dipertanyakan lagi? Ya, silakan Pak Fauzan. Apakah matahari terbenam
arsy ya. Wallahu a'lam, saya mungkin keterbatasan saya, mungkin saya belum pernah membaca dan lain sebagainya terkait dengan itu. Yang jelas bahwa Allah ini menciptakan semesta sudah sesuai dengan ukurannya, sudah ditentukan. Matahari terbit dari sebelah timur, kemudian terbenam dari sebelah barat. Bahkan Allah menyampaikan, inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil. Sesungguhnya bergulirnya, silih bergantinya siang dan malam. Ini ada siang, ada malam. Kenapa? Karena ada perputaran ini kan matahari, bulan, maka terjadi siang dan malam. Dan dalam hal itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi siapa? Di ulil albab, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, menggunakan nuraninya. Jadi kita yang penting bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang semua ini tunduk patuh kepada Allah, Pak Haji. Semua tunduk patuh kepada Allah, menuju Allah. Ya betul juga. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan, walillahi yasjudu man fis samawati wa ma fil ardi yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusabbih itu artinya bertasbih, ya kan? Secara bahasa tasbih dari kata sabbaha, artinya berenang, menuju, ya kan, menuju. Jadi dalam bahasa Arab berenang itu disebut tasbih. Dari titik A menuju titik B, berarti kan dia menuju. Memang semua makhluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah dan kita pasti kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi tasbih menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu memberikan kesempatan yang ada di rumah. Ada pertanyaan, tambahan. Baik, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan dulu kajian kita Ahad pagi ini. Mungkin Ustaz ada apa namanya? Ditutup sekalian doa. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, kumpulnya kita di tempat ini mendatangkan rahmat, kasih sayang, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.